Sungguh kami tidak menyangka akan bertemu langsung dengan saksi hidup dari musibah yang mengerikan yang terjadi di kota Palu, yaitu gempa, tsunami, dan juga likuifaksi yang menelan hingga ribuan korban jiwa. Kami juga kaget dengan kisah di balik musibah ini yang membuat hati kami begitu terkejut mengenai kejadian penjarahan toko yang terjadi setelah bencana dan juga kekacauan yang terjadi di kota ini. Ternyata memang banyak hal yang baru dapat kita ketahui setelah berada langsung di lokasi kejadian bencana. Kisah-kisah yang begitu menyedihkan dan menyimpan trauma yang mendalam. Dan inilah kisah Jajago dalam penjelajahan di kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami telah tiba di kota Palu dan berkeliling kota untuk menikmati keindahan dan juga kulinernya. Di sini, kami juga disambut dengan keramahan warga kota Palu yang antusias saat menyambut kami di kota ini. Kami sangat semangat untuk menjelajah kota yang merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah ini. Dan inilah kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi. Inilah view kita di kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini kita mau lanjut kuliner dulu di kota Palu. Dan sekarang kalau ngomongin kota Palu, salah satu kuliner yang wajib kata Wadaboy sini adalah ayam biromaru ya. Dan kali ini kita langsung disambut dengan konten kreator lokal Palu ya. Jadi ya, ternyata tuh banyak Wadaboy lokal di Palu tuh semua komen ya, kok collab dong sama Kopau Livery ya. Jadi beliau sudah hadir ya, terima kasih banyak sudah ikut di sini ya. Jadi ayam biromaru salah satu yang juga direkomendasikan oleh si Kopaulnya. Jadi kalau boleh tahu kok, di kota Palu, Kopau terkenal sebagai siapa? Makan pedas aja. Oh yes. Jagoan makan pedas. Jadi ayam biromaru sih aku tak tahu ya apakah ini kira pedas atau tidak. Cuman yang saya bisa lihat sekarang adalah saya punya cabai normal. Ini si Kopau sudah lagi order cabai tambahan. Apa yang bikin ayam biromaru itu spesial kok? Spesialnya dari bumbu. Bumbunya kenapa itu? Nanti dirasa Guys, ini baru mantap. Sambil dicoba, sambil dirasa ya. Jadi ayam biromaru dimakan sama ketupat nih ya? Dimakannya sama ketupat. Ketupatnya cemplungin di santan. Jadi ini kasih jeruk dikit. Ini taruh cabai dikit. Enggak, ini normalnya orang makan tuh atau cuma Kopau yang makan? Tergantung kalau kamu suka pedas, kasih banyak. Kalau Siap. Oh, jadi campur ke santan. Oke, siap. campur di santan supaya dia lebih Menyerap. Gimana? Mantap. Yang aku lihat pembuatan ayam biromaru tuh lucu adalah karena dia habis panggang, kasihkan bumbunya itu sampai 2-3 kali. Panggang bumbu, habis selesai panggang bumbu lagi dia kali ya. Lalu habis itu selesai dipanggang, dikasih bumbu lagi. Ini kan digulai lagi kan? Digulai lagi ya. betul-betul jadi bumbunya meresap. Enggak. Enggak. Bumbunya Juicy ya. Bumbunya khas. Ya bener, aku mulai ngeh. Kenapa Kopau gak dijelasin? Karena bumbunya tuh dia cita rasa manis, agak kacang dikit, gurih. Nah gitu loh. Ya rendang. Ya agak-agak dikacang. Enak. Enak. Biromaru enak. Enak ya. Sampai ada 5 cabang katanya. Oke, untuk kota Palu ini salah satu kuliner ayam yang aku rekomen banget. Seporsinya berapaan kok? Seporsinya ini kan ayam kampung. Nah, Terus dibumbui banyak. Porsinya itu 100. 100.000 Ya. karena ayam kampung. Nanti buat kalian penasaran dengan konten makan-makan cabai pedas dan kuliner-kuliner yang ada, Anda boleh main ke channelnya Om Paul ya.
Pauli-puli ketik aja. Campur santan, ketupat. Santannya tuh diseruput, mantap kan kau? Pedas Hah? Pedas. Asli sih, ini nikmat banget boy. Kalau kalian ada main ke kota Palu, kalian wajib banget untuk mengunjungi ayam Biromaru. Dan sekarang kita mau lanjut kuliner berikutnya. Salah satu hal yang wajib dicoba juga kalau di kota Palu adalah makan makanan khas Kaili ya. Kaili itu salah satu suku yang paling terkenal di daerah Sulteng di sini. Jadi kita di sini dan sampai dan menu kan lucu banget karena kamu tuh pilih di tempatnya kayak ngambil sayur gitu. Dan kita akan lihat respon Riana untuk pertama kali mencoba makanan khas Kailinya. Nah, si Riana sudah datang. Kau makan ikan apa, Beb? Katombo. Katombo. Kalau kata orang Ponti ngomongnya itu glonggong. Manis banget, gila. Ini enak, Joy. Enak. Apa itu kau makan? Asam pedas, ikannya manis, gak bawa amis sama sekali. Katombo. Sama sambal terinya juga enak. Itu namanya duo, sambal teri yang agak berminyak itu ya. Ya, tapi ini enak, mantap. Sambalnya mantap Asam, ya? sambal mantap. Ikannya benar-benar segar, manis, dijamin John pasti suka. Harga ikan katombonya itu 12.500. Kalau kayak sambal-sambal duo harganya 10.000. Iya. Pepes. Oh, rono itu kayak ikan teri-teri kecil dipepes. Wangi sih, Rono namanya. wangi John. Wangi dong. Harganya cukup masuk akal sih, pepes ini 10.000. Wangi ya? Pedas. Pedas. Enak. Iya. Itu hukumnya asam. I love Katombo. Katombo enak. Ngomongin kota Palu, ternyata belum sah kalau mencoba Durian. Gila, ini surganya durian, ada montong, ada yang biasa. Dan sekarang kita berada pada pusatnya penjualan durian. Jadi durian beraneka varian. Jadi kami tuh sebenarnya ada satu buah varian durian yang lagi nge-hype. Itu montong lokalnya Palu. Kita mau lihat tuh kayak gimana bentuknya. Durian matahari, durian montong, durian mentega. Kalau kita bukanya berulat. Ya, bisa diganti. Kak, ini lokal ya, Kak? Iya. Berapaan sih per biji, per buah? 100. Oh, 300. Wow. 300. Iya. Yang montong itu kayak gitu udah dikupas berapaan? Ini 65. Oh, 65. Oh, boleh nih, Jan. Boleh yo, kau makan kenyang loh. Aku mau stok nih satu. Ini yang kuning-kuning nih montong juga ya? Yang kuning-kuning itu matahari ya, Kak? Iya. Itu harganya berapa? 120. Oh, lebih mahal. 120, Jon. Namanya matahari. Wow. Ini pasti montong. Gede, Jon. Kak, yang kecil-kecil ini berapa kayak kecil, Kak? Itu 20.000. Oh, 20 sebiji. Iya. Standar, Deng. Ya, tapi kan ada garansi. Kalau jelek balikin. Iya, makanya bayangin ya tuh. Jadi Kalau makan sepanjang durian tempat ini nih, semuanya menjual durian. Kau punya impian berenang di atas durian, silakan. Kau bisa berenang lah. Kita mau tes yang lokal-lokal dulu. Ini anak-anak ini. Ciri khasnya adalah daging tipis, biji besar. Ini enak. Ini kayaknya kalau yang dari warnanya kayaknya ini. Enak, manis, ada udara pahit, dan yang tidak busuk, tidak berulat. Oh, nice. Sini ada kebiasaan nggak orang kalau habis makan durian minum air garam? Oh enggak, minum di sini yang Oh, minum kulitnya ya. Kalau Ini enak. di kita ada namanya kapuhunan, di Ya. Melayu ada kemponan, si namanya masolora. Ini sama sih, cempale alias kau tak makan, kau ke mobil terbalik. Enak. Apa ini? Mentega? enggak lokal juga, lokal yang kuning. Oh, lokal kuning. Lokal mentega. Enak. Oh, enak. Nah. Kami diajarin kalau mau makan durian, makan pos-pos kalian. Jangan setengah-setengah dia bilang. Kalau setengah-setengah tuh pengen terus. Iya. Sekarang kita akan diajak Pada Boy untuk melihat tempat yang terkena bencana di Palu pada tahun 2018.
Ini adalah tempat yang menyisakan luka yang begitu dalam karena terkena dampak likuifaksi. Likuifaksi sendiri adalah proses di mana tanah yang awalnya padat berubah menjadi cair karena getaran gempa yang membuat struktur bangunan dan permukaan tanah menjadi tidak stabil. Umpama sederhana dari likuifaksi itu sama kayak kita lagi ngaduk air dan pasir di dalam botol. Barang padat seperti pasir akan berubah menjadi cair karena bersatu dengan air. Dan tragedi ini terjadi ketika gempa kemudian langsung terjadi likuifaksi, sehingga memang nggak ada waktu untuk mengungsi. Karena semua bangunannya langsung amblas ke bawah dan semua tanah yang diinjak berubah menjadi seperti lumpur yang cair yang menelan semua bangunan hingga membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal. Dan bahkan ada ribuan yang terjebak di bawah reruntuhan. Kata Om Didi, sebagai saksi nyata dari pas tragedi ini terjadi, mereka yang terkena dampak likuifaksi ini saking kuatnya gempa menyebabkan korban itu badannya hitam dan seperti gosong. Bahkan ada yang sampai tidak berbusana akibat guncangan sekuat ini. Dan bahkan yang lebih sadis lagi, ada yang badannya sudah tidak utuh. Jadi ya organ-organnya kayak terbelah-belah gitu. Jadi sungguh sebuah kejadian tragis dan menyedihkan. Kami nggak bisa bayangkan bagaimana panik dan tertekannya kejadian di saat itu. Ini kita datang di jam berapa siang? 1, jam 2 siang. Tapi percaya nggak percaya, I don't feel good. Ya kalau nggak percaya, Ya aku nggak nyaman di sini. hawanya tuh kayak. Ya. Aku udah dari merinding. Ya aku udah merinding. For fun fact, kami ini orang nggak sensitif. Iya. Aku nggak pernah lihat apapun. Riana pun nggak pernah lihat apapun. Di Tapi- tempat-tempat yang menurut Kak, yang biarkan bilang tuh angkernya kayak gimana, aku Benar. tuh B aja gitu loh. Nggak pernah, karena kan nggak pernah ngerasa nggak lihat. Jadi kalau ini aku tadi turun dari Ya. mobil dan lihat sekilas doang. Kayaknya tuh Aku nggak takut badan kayak merinding karena ini gitu. kan masih siang kan. Cuman ya memang dari tadi aku Hawanya merinding. memang iya. Bayangin nggak dulu ada berapa ribuan rumah Iya. ya, semua ini semuanya langsung tenggelam. Bukan tenggelam doang, Beb. Dia bergerak kayak apa Bergerak. katanya rumahnya. Likuifaksi katanya, Ya, katanya pohon kelapa aja bergerak. Ya apa Aduh. terkubur-kubur gitu. Itu dari atas ke bawah dikubur-kubur gitu. Se ekstrim itu. Katanya bodoh-bodoh kalau Tuh. kita gali Ini masih dia. bisa ketemu tulang manusia katanya. Iya. Gila. Aku merinding sih. Wah, Ini salah satu saksi atas tragedi yang luar biasa di Palu. Ya kami turut berduka lah untuk teman-teman atau keluarga yang memang ada di sini ya. Alam tuh serem juga kan. Ini pasti banyak trauma ya, kan lari dari sini pindah tempat itu ya. Banyak yang pindah. Jadi kalau warga lokal, aku tadi ketemu udah dua atau 3 badan boy yang aku tanyain tentang daerah ini, dan kisahnya sama Om. Maksudnya pas pasca gempa itu masih sering kedengaran suara-suara katanya. Yang orang-orang sini ya. Iya ya. Berarti pasca likuifaksi, semua warga yang rumahnya jadi korban itu dikasih huntap oleh pemerintah. Oke, setiap rumah dikasih ganti 1 huntap. Iya. Itu pun kalau yang survive, yang masih hidup, yang ngeklaim. Iya. Jadi kalau nggak ngeklaim dianggap udah hilang. Iya. Lalu Itu mulai aku terus. juga dengar katanya apa ya, kayak banyak sekali mereka-mereka yang terkena gempa terpaksa menjarah. Jadi mereka nih kayak curhat itu. Dia kok sorry nih bang, aku nih bukannya mau maling, cuman ini bener kita nggak ada lagi stok makanan, terpaksa menjarah. Cuma dia ngomong saya memang jarah yang memang hanya kebutuhan ku makan, kayak susu anak, pampers, kemudian kayak roti atau kayak apapun lah makanan Indomie gitu mesti ambil. Dan kemudian mereka kayak mengaku dosa kembali ya, aku terpaksa menjarah. Tapi mereka juga cerita bahwa ada momen-momen tertentu pernah ketemu tentara tuh menjaga sebuah toko swalayan. Dan tentaranya memperbolehkan momen-momen di mana memang dibuka untuk oke, kau masuk ambil yang kau butuhkan. Cuman tak boleh ngambil yang itu bukan kebutuhan. Nanti tentara bakal tembak pistol, door. Nah itu semua mesti keluar. Itu ada. Ketika kau lagi kena krisis, karakter muncul. Iya. Mana yang si penjara, mana yang si cari kesempatan kesempitan tuh enggak. Sama orang-orang yang masih setia untuk tidak menjarah, mereka tuh pilih ngantri. Kayak beli Indomie aja tuh ngantrinya saya berjam-jam katanya kan. Betul. Mereka kayak Beli bensin aja ngantrinya sampai berjam-jam hanya demi bensin. Setelah bercerita banyak tentang likuifaksi, sekarang kita akan diajak ke tempat yang dulunya merupakan saksi bisu atas tragedi tahun 2018 ini, yaitu Pantai Talise.
yang dulunya terkenal sebagai spot wisata dan dipenuhi orang-orang yang beraktivitas maupun bersantai. Dan sekarang kami sudah tiba di daerah Pantai Talise. Ini tuh adalah tempat yang dulu indah banget, cuman hancur terkena tsunami. Dan sekarang lagi proses pembangunan. Dan di sini kita lagi singgah untuk napak tilas kejadian musibah yang beberapa tahun lalu. Di sini ada sebuah tempat yang wajib Anda kunjungi, disebut dengan Masjid Terapung. Ini masjidnya benar-benar di dalam air dan aku merinding. Ih, aku nggak tahu kenapa semenjak di Palu kalau wisata gini aku tuh merinding terus ya. Karena kisahnya benar-benar sangat gila. Masjid Talise menjadi salah satu saksi bisu dari bencana alam dahsyat yang melanda Palu tahun 2018. Gempa yang mengguncang Palu ini kemudian diikuti dengan tsunami dan likuifaksi. Jadi ini sungguh tragedi yang sangat menyesakkan dada, sampai ribuan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Masjid ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun Masjid Talise tetap menjadi sebuah monumen abadi akan kekuatan alam dan mengenang korban yang hilang pada tragedi ini. Yang di belakang kita ini juga adalah saksi bisu dari gempa dan tsunami Palu dulunya. Ini tangki-tangki minyaknya Pertamina dulunya di sini. Ini udah berkarat hancur semua di depan kita. Nah, kita sih pas momen lagi itu ya lagi hujan. Apa ini bukan hujan sih kayak. Gitu. Ini lagi siang-siang hujan lebat tiba-tiba. Kalau kami orang itu hujan panas. Ini adalah disebut area huntap ya, hunian tetap. Ini tempat di mana pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah kayak likuifaksi, tsunami dan gempa. Tapi yang kali ini khusus untuk warga Desa Lere ya. Jadi huntap tuh beda-beda Om ya. Ini salah satu huntap paling baru dan paling keren lah ya. Paling keren. Bagus banget ada logo itunya ya. Jadi warga yang rumahnya hilang karena likuifaksi diganti ke sini. Jadi kita juga sempat dengar dengan Om tadi. Sebenarnya dari dulu gempa Palu tuh udah sering kena gempa ya. Udah sering gempa. Cuman orang dulu bahkan anak muda itu kayak ngelelucorin gempa biasa. Jadi pas kalau ada gempa omongnya goyang lagi dong gitu ya. Mainkan aja. Kurang kuat nih, goyang lagi dong gitu ya. Dan di Palu ini mereka istilahkan tuh Om Koro ya, Neng Koro. Palu Koro. Itu tuh kayak lempengannya, geseran lempengannya. Orang bilang Om Koro istilahnya. Om Koro. Jadi kalau rumahnya kena gempa disebut kena Om Koro. Kena Om Koro. Atau jalurnya Om Koro begitu. Jalur Om Koro. Lalu juga mereka tuh ada kayak gini loh, bahwa pas gempa itu, gempa pertama kali Palu yang heboh banget. Itu pertamanya sempat ada yang posting status, gempanya kurang kuat, goyang lagi dong. Dan bener habis itu gempanya parah sekali dan itu orang meninggal. Ya cukup gelap sih. Ya ini sekitaran daerah Huntap. Biar kamu ada gambaran nih. Sekarang kita mau lanjut singgah ke tepian pantai kota Palu, yaitu Pantai Talise. Oke boy, jadi sekarang kita lagi bersama dengan Bade Boy Palu ya, Om Agus. Nah, kita akan ngajak kamu untuk berkeliling di sekitaran tepian Pantai Talise. Jadi juga dulunya disebut sebagai Palu Beach. Ini adalah tempat nongkrong anak-anak muda gaul ya kalau di sini. Karena sepanjang jalan itu memang pantainya tuh ya tanggul lah ya, dibuat dengan batu-batu ya, dan ini tuh cukup bagus. Jalannya memang ada beberapa perbaikan. Jadi banyak anak muda nongkrong di sini cukup dengan modal parkir motor, bawa pacarnya ya, bisa duduk di batu dan sambil melihat sunset yang indah di Palu. Dan yang menurut saya yang beda dari Palu adalah kan dia teluk ya. Jadi kamu bisa lihat perbukitan sambil lihat sunset. Jadi sunsetnya itu nggak cuma matahari di laut, tapi juga kamu bisa dapat pemandangan perbukitannya. Nah itulah yang menarik dari sini ya. Jadi kalau kamu main ke Palu ya, kamu mau pacaran dengan Murah Meriah Cihuy, mainlah ke tepian Pantai Talise. Nah ini adalah batu untuk tanggul. Orang lokal panggilnya dengan batu gajah ya Om ya? Batu gajah. Ini diimpor atau memang dari gunungnya Palu? Dari luar sih kok. Oh malah diimpor ya? Ini batu tuh teksturnya lucu sih, dia punya ada hijau-hijau gitu loh. Iya. Enak ya jalannya sini ya? Yang pijakannya tidak terlalu bagaimana. Nggak terlalu licin itu ya. Nice, batu gajah. Banyak orang yang lagi nangkap ikan di sekitaran Pantai Talise ini ya. Namun aku mau mancing, banyak warga lokal bilang, "Bang, jangan bang, sini itu banyak buaya," katanya.
Dan itu juga dibenarkan oleh si Om Agus, betul ya Om? Iya betul. Dan buaya itu bukannya cuma buaya biasa, itu buaya muara yang katanya itu ganas. Makanya aku tak berani dekat-dekat dengan laut. Cuman di sini bukti warga-warga lokal masih dekat-dekat laut, tak masalah ya. Main di laut pula. Dan itu sudah jadi hal yang wajar. Kayak orang Donggala aja bilang, aku tak akan mau berenang di Palu karena takut buaya. Sampai segitunya Om. Iya sampai segitu. Iya, jadi itu apa dari bahkan udah pernah mau dibasmi katanya sampai ada orang dari Australia datang buat berburu buaya, cuman ya memang tidak dapat. Menyerah juga deh. Iya. Jadi pas mau dicari tak muncul, pas tak dicari muncul dia si buaya ini. Sampai-sampai bannya itu lupa sendiri. Buaya ban yang kalung ban itu yang terkenal di Palu. Tak terasa setelah bersantai di daerah pantai ini, malam pun tiba. Dan kita lanjut untuk keliling bersama Om Agus. Iya. Jadi tiketnya berapa Om? Ada 20.000 per orang. 20.000 ya, hanya buat masuk. Iya, buat masuk. Banyak orang yang mengira setelah kota Palu terkena bencana seperti gempa, tsunami, dan likuifaksi, maka kota Palu itu sebuah kota yang mati. Tapi itu salah besar boy ya. Buktinya adalah seperti kemarin yang kita main ke mall, itu terbukti bahwa tenan-tenan sudah mulai memasuki daerah mall itu, sehingga sudah mulai hidup kembali. Dan salah satu tempat juga menunjukkan bahwa Palu mulai bangkit adalah tempat seperti Doda ini ya. Doda adalah sebuah tempat kayak mungkin villa wisata ya warga Palu di sini, terletak di atas bukit dengan view yang sangat indah. Yang kagetnya adalah pas kita masuk itu ada tiket masuknya dulu, udah kayak tempat wisata gitu. Kamu udah bisa masuk ke daerah Doda ini dan bisa melihat view yang ada di sini. Salah satu view yang paling dijual di daerah ini adalah city light-nya. Jadi kamu berada di atas bukit dan kamu tuh bisa melihat keindahan Palu di malam hari. Jadi memang view terbaik sih adalah di malam harinya. Bukan hanya itu aja, mereka juga punya kayak kafe-kafe yang keren banget, estetik. Ini Riana bakal suka banget dengan poolnya. Dan selain dipenuhi lampu-lampu, view-nya ke city light itu keren banget. Jadi ya kalau buat kau yang hanya mau sekedar jalan ya 20.000 itu worth it banget sebenarnya. Dan ini juga ada satu tempat yang direkomendasikan oleh si Om Agus ke sini. Ini sebagai bukti bahwa Palu itu udah bangkit itu loh. Palu tuh udah keren banget. Palu kuat, Palu bangkit. Palu kuat, Palu bangkit. Tempat recommended sih sini. Buat kau malam-malam ya gabut, mau nyantai bareng teman, kolega, atau lu mau ya bareng yang lebih senior ya untuk negosiasi bisnis. Tempat ini Doda sangat recommended. Suasananya tenang. Ya, tenang dan elit. Nice. Setelah dari Bukit Indah Doda, kita mau lanjut untuk melihat pentas yang khas di daerah ini. Namanya adalah Lomba Dero. Tarian Dero adalah ekspresi budaya yang kaya dan penting dalam kehidupan masyarakat Palu, Sulawesi Tengah. Dengan gerakan yang dinamis, tarian ini memancarkan semangat dan kegembiraan di dalam setiap penampilannya. Para penari menggunakan kostum tradisional yang warna-warni, dihiasi dengan payet, manik-manik, dan hiasan khas daerah masing-masing. Musik yang mengiringi tarian ini dipancarkan oleh alat musik tradisional kayak gong, kendang, dan seruling. Suasana tuh khas banget gitu loh. Tarian Dero ini bukan sekedar hiburan saja, tapi juga punya makna mendalam tentang ekspresi kegembiraan, rasa syukur, dan hormat terhadap leluhur. Melalui penampilannya ini, tarian Dero juga berperan dalam mempertahankan dan melestarikan warisan budaya Sulawesi yang kaya dan beragam. Thank you. Dan kita langsung lihat saja penampilan dari Bisa terlihat ya, warga di kota Palu tuh sangat kompak dan antusias mendukung kegiatan Lomba Dero ini. Sungguh kami merasa sangat kagum dengan kekompakan masyarakat di sini. Partisipasinya begitu antusias, dan itu mencerminkan bahwa mereka tuh masih sangat menghargai budaya-budaya mereka. Mereka akan terus menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada di sini. Dan juga ikatan sosial juga kebersamaan sangat terasa di sini. Keberagaman dan semangat kolaborasi terlihat dalam setiap penampilan tarian Dero.
Ini merupakan bukti nyata sih bahwa negara kita begitu kaya dengan budaya dan juga banyak sekali hal-hal unik di dalamnya. Halo Kojo. Halo. Hai, selama ini saya ngeliatnya cuma di YouTube loh. Sama istrinya, hai. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Dan sungguh sebuah kehormatan ya, kita diminta untuk memberikan piagam penghargaan kepada pemenang. Luar biasa sambutan hangat Kota Palu ini. Oh, ternyata ini tuh. Dan setelah itu, kita juga lanjut dengan foto-foto bareng bersama badai-badai yang ada di kota ini. Luar biasa. Dan akhirnya setelah asik menikmati setiap lomba tarian Dero, foto bersama, kita sudah mau pulang dulu dan istirahat ya. Terima kasih banyak untuk semua badai boy yang antusias yang luar biasa. Sungguh menyala kalian semua. Petualangan yang luar biasa di Kota Palu. Seru Beb ya? Seru banget. Dan tak terasa ya kita juga akan meninggalkan Kota Palu serta villa kita luar biasa, Sultan Raja. Pengalaman kita nginap sini asik banget sih. Palu tuh kan panas kan, jadi ya kami cukup bersyukur lah ya kalau di sini kita bisa stay di penginapan ini. Dan kita mau siap-siap dulu untuk menjemput si Basuki yang setia menunggu dan dicas dengan bahagia di sini. Dan thank you ya buat kalian yang nonton. Kayak biasa ya, kalau mau cek update perjalanan kami itu selalu follow di IG ya. Banyak tuh yang komen singgah sih kak. Itu pas kami udah lewat, kita udah pergi dari tempat itu. Jadi yang paling update tuh memang di Instagram. Kita memang selalu update di sana. Riana adminnya, so follow yang di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Dan dengan ini berakhir sudah episode kita kali ini. Thank you buat kamu udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. I'm a little addiction, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up